ada berbagai macam ketidakkonsistenan dengan apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Apakah mungkin kalimat-kalimatnya juga tidak konsisten? Ini kan pertanyaannya akhirnya yang muncul dari berbagai macam kasus-kasus peristiwa ini. Dan anggaran yang kemudian ditelan untuk Tugu Keris ini sekitar 2,5 M. Dan Bapak Said tidak memberikan dukungan kepada Ahmad Fauzi di Pilkada Sumeneb, berarti beliau berkhianat kepada Ibu Megawati. Hai korban ghosting, peristiwa masa lalu yang menyakitkan memang akan selalu menjadi kenangan-kenangan dalam memori-memori pikiran kita. Seolah-olah ada ruangan khusus untuk kemudian mengenang masa lalu yang buruk itu. Sehingga di pertengahan jalan semua hal itu bisa keluar saat emosi kita sedang tidak stabil. Ini sering terjadi. Berbagai macam kegiatan-kegiatan dengan masa lalu menjadi kegiatan-kegiatan yang akhirnya mencegah proses masa depan itu dapat terjadi dengan baik. Maka ketika akhirnya kita melihat bagaimana kemudian proses sengketa yang kemudian ada di Mahkamah Konstitusi setelah kemarin memutuskan soal dihapusnya Presiden Threshold, hari ini kita kan ramai sebenarnya tentang proses sengketa pilkada-pilkada yang kemudian dilakukan secara serentak di Indonesia. Ada banyak macam gugatan-gugatan yang terjadi di MK meskipun kabarnya tidak seramai gugatan-gugatan kepada MK terkait dengan hasil pemilihan presiden. Tapi bagaimanapun itu ada berbagai macam gugatan yang akhirnya menarik dan ini berasal dari salah satu daerah di Pulau Madura yaitu Kabupaten Sumeneb. Karena pertarungan di Kabupaten Sumeneb ini cukup menarik. Mulai dari partai-partai yang akhirnya diborong sampai akhirnya ada keputusan dari MK yang kemudian memungkinkan salah satu calon yang akhirnya diusung oleh P3 sendiri berasal dari salah satu pondok pesantren ternama di daerah Sumeneb akhirnya dapat diusung. Dan pertarungan-pertarungan ini semakin sengit. Satu yang kemudian dibawa dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pilkada Sumeneb adalah tentang praktek politik uang yang dilakukan oleh salah satu tokoh nasional dari daerah Sumeneb, yaitu Bapak Said Abdullah. Jadi selama ini sengketa salah satu yang kemudian diajukan dalam MK adalah tentang politik uang yang dilakukan oleh Bapak Said. Karena kita melihat bagaimana kemudian dalam proses kampanye-kampanye yang ada, dalam proses masa-masa kampanye yang ada di daerah Sumeneb, Bapak Said memang seringkali, beberapa kali terlihat membagikan berbagai macam amplop-amplop atau membagikan kegiatan-kegiatan yang kemudian akhirnya ada semacam hadiah-hadiah gitu kan. Nah, hal inilah yang kemudian dilihat sebagai praktek politik uang untuk mendukung salah satu paslon tertentu. Siapa? Bapak Ahmad Fauzi. Karena mau bagaimanapun Bapak Ahmad Fauzi dan Pak Said ini adalah satu partai. Tapi Bapak Said mengklarifikasi bahwa saya tidak memberikan dukungan apapun kepada Ahmad Fauzi. Kepada salah satu pasangan pilkada di Sumeneb, gak ada katanya. Sebenarnya dari kalimat ini ada semacam bentuk kalimat pengkhianatan kepada Ibu Megawati kalau memang benar Bapak Said tidak memberikan dukungan kepada Bapak Ahmad Fauzi. Tapi pada faktanya adalah kalimat ini sebenarnya ingin ditujukan bahwa praktek politik uang itulah yang kemudian tidak ada sangkut pautnya terkait dengan kemenangan Bapak Ahmad Fauzi. Jadi gak ada hubungannya. Ini saya hanya menjalankan tugas-tugas legislator. Dan biasa dalam menjalankan tugas-tugas saya sebagai orang yang kemudian berangkat dapilnya dari daerah Madura menggunakan baju-baju partai. Biasa gitu. Tapi kan orang akhirnya jadi kesal karena ini terjadi dan terlaksana ketika masa-masa kampanye. Maka kemudian ada semacam kalimat yang kemudian ingin disampaikan oleh Mbak Said bahwa ya ini yang kemudian makna dari pepatah bahwa gak ada kayu akar pun jadi gitu. Jadi gak ada faktanya, semuanya terlibat gitu. Seolah-olah apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Said itu adalah masuk dalam praktek politik uang untuk memenangkan calon bupati. Kemudian ini diklarifikasi bahwa sebenarnya tidak ada dukungan-dukungan itu. Kalau akhirnya kalimat ini muncul dan kalimat ini terdengar, yang kemudian tidak ada kalimat lebih lanjut bahwa ini tentang politik uang yang diajukan keterlibatannya dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi, maka Bapak Said Abdullah seharusnya menjadi orang yang berkhianat kepada Ibu Megawati. Karena instruksinya pasti gitu, bahwa seluruh kader-kader PDIP harus dan wajib
untuk kemudian melaksanakan dan memenangkan calon-calon PDIP yang kemudian bertarung di daerah-daerah. Maka Bapak Said juga punya kewajiban untuk menangkan siapa? Bapak Ahmad Fauzi. Jadi dari kejadian ini sebenarnya yang pasti adalah kejadian terkait dengan agenda-agenda Bapak Said itu memang terlaksana dan ada. Tapi kalau akhirnya itu sebagai bukti keterlibatannya terkait dengan penggunaan money politik untuk memenangkan salah satu pilkada atau salah satu calon dalam pilkada Sumeneb, belum tentu. Karena buktinya nggak ada. Ini kan ibaratnya kita sedang ingin bertarung dengan orang yang kemudian sudah memahami seluruh isi dunia, kemudian kita hanya satu tahu daerah gitu kan. Kan nggak nyambung gitu. Kan Bapak Said adalah tokoh politik nasional. Masa iya dia tidak bisa menyelesaikan segala persoalan yang kemudian ada di regional? Apa kata dunia kan? Sehingga hal inilah yang kemudian akhirnya tidak bisa untuk kemudian dibuktikan bahwa Bapak Said telah melakukan agenda yang namanya money politik. Oh gak ada kaitannya katanya. Sehingga hal itu biasa sebagai tugas-tugas legislator yang kemudian saya lakukan, tidak dalam proses akhirnya mengampanyekan untuk kepentingan salah satu pasangan calon tertentu. Perkara itu terjadi pada proses kampanye, ya kebetulan. Jadi kegiatannya ada, ya kan, kemudian berbagai macam tugas-tugas pokok fungsinya juga dijalankan, tapi dia tidak menemukan kepastian apakah kemudian ini adalah suatu pelanggaran. Tapi yang pasti Bapak Said pasti bisa menyelesaikan segala persoalan itu. Oh dia kemana-mana didampingi oleh Bawaslu. Jadi ketika akhirnya nanti terjadi berbagai macam pelanggaran dalam proses pemilu atau pilkada, maka Bawaslu bisa saja langsung menegur apa yang kemudian menjadi kegiatan saya. Ini kan akhirnya hal-hal remeh-temeh yang kemudian masalah kecil lah untuk sekedar diselesaikan bagi seorang tokoh politik nasional yang kemudian ada di Indonesia ini. Tapi mau bagaimanapun yang pasti adalah dukungan yang diberikan oleh Bapak Said sebagai orang yang kemudian juga berasal dari salah satu partai yang sama dengan Bapak Fauzi itu pasti terjadi dan pasti dilakukan. Tapi apakah kemudian kegiatan-kegiatannya bermuatan politik dan menjadi praktek money politik, belum tentu dan belum bisa dibuktikan. Sehingga hal inilah yang kemudian disanggah oleh Bapak Said bahwa tidak ada kemudian dukungan-dukungan yang diberikan kepada Ahmad Fauzi terkait dengan money politik. Tapi hal itu terjadi, kan begitu, sederhananya begitu. Apakah kemudian itu berkaitan dengan politik? Belum tentu. Dan kita akan melihat bagaimana kemudian nanti MK akan memutuskan itu. Tapi kalau akhirnya ada satu kalimat bahwa Bapak Said tidak memberikan dukungan kepada Ahmad Fauzi di Pilkada Sumeneb, berarti beliau berkhianat kepada Ibu Megawati. Karena instruksinya jelas. Dan dari berbagai macam kejadian ini terkait dengan proses pilkada Sumeneb, saya akhirnya teringat dengan berbagai macam satu peristiwa proyek yang kemudian ada di Sumeneb. Jadi kalau kita baru pertama kali masuk daerah Sumeneb melewati Pamekasan gitu kan, setelah itu akan ada gerbang, di kiri jalan dari arah Pamekasan itu akan terlihat satu proyek yang kemudian ditutupi oleh dengan besi-besi itu. Mungkin di atasnya kira-kira akan terlihat gambar seperti kris yang belum jadi nah gitu. Lah, ini adalah salah satu proyek yang kemudian juga ada di daerah Sumeneb yang sekarang sedang dikerjakan. Meskipun setelah 2 kali ditargetkan segala proses ini selesai, nggak selesai sampai sekarang. Jadi targetnya sudah Oktober 2024, sampai sekarang nggak selesai. Meskipun pada itu sebelumnya sudah ditargetkan bulan Agustus, sampai sekarang juga nggak selesai. Ini dirubah lagi targetnya ini, kapan selesainya gitu kan. Sehingga dari berbagai macam hal ini dan proyek-proyek ini menjadi proyek yang mangkrak tapi masih mau dikerjakan gitu, masih ada rasa optimisme, sehingga harapannya ada banyak lah kemudian ekonomi lebih menjelaskan identitas Sumeneb sebagai kota keris gitu kan. Tapi meskipun sampai hari ini belum selesai proyek-proyek pembangunan itu, dan hal itu sempat juga diunggah oleh Bapak Said Abdullah melalui akun Instagram pribadinya, bahwa gambaran terkait dengan proyek pembangunan keris ini adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi gitu kan, menguatkan identitas Sumeneb sebagai kota keris gitu kan. Tujuan-tujuannya baik gitu. Karena di sana nanti akan menjadi suatu pertumbuhan UMKM baru gitu kan. Dan dengan berbagai macam desain yang kemudian terjadi, video-video yang sudah disiapkan untuk kemudian rencana-rencana ini dilakukan. Tapi ketika kita hadir di sana berbeda. Jadi kalau kalian dalam video itu terlihat bahwa tubuhnya ada di tengah, kemudian ada 2 jalan yang berbeda, dan mungkin kanan kirinya bisa menjadi tempat pemberhentian atau UMKM dan pusat-pusat ekonomi itu baru ada,
itu nggak bisa terjadi. Karena dalam proses praktek pembangunannya, kota keris atau tugu keris ini itu berada di pinggir jalan, nggak ada di tengah. Jadi ini pertanyaannya adalah apa yang kemudian direncanakan dengan apa yang kemudian ditasikan berbeda, sehingga ada berbagai macam ketidakkonsistenan dengan apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Apakah mungkin kalimat-kalimatnya juga tidak konsisten? Ini kan pertanyaannya akhirnya yang muncul dari berbagai macam kasus-kasus peristiwa ini. Dan anggaran yang kemudian ditelan untuk tugu keris ini sekitar 2,5 M. Dan ini bukan pertama kali yang terjadi di daerah Sumeneb. Bahkan sebelum-sebelumnya juga pernah terjadi hal-hal demikian. Salah satunya adalah di samping masjid atau alun-alun yang kemudian ada di daerah Sumeneb, di mana di sana ada besi-besi yang kemudian di perempatan itu seolah-olah membentuk sebagaimana identitas kebudayaan yang ada di Sumeneb, tapi akhirnya tidak terlalu mencolok dan terlihat biasa aja. Dibilang terang gak terlalu terang, dibilang gelap gak terlalu gelap, tapi ada dan pastinya anggarannya habis. Itu kan yang pasti dari berbagai proyek-proyek pembangunan yang ada. Dan hari ini juga terjadi di pembangunan keris tugu ini. Apakah kemudian nanti di daerah yang kemudian tidak ada apa-apanya itu bisa terjadi berbagai macam pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, kawasan-kawasan baru, dan menguatkan identitas kita, atau hanya akan menjadi tubuh kosong yang angker dan tak berpenghuni, bahkan bukan hanya tidak berpenghuni, tapi sekarang pekerja-pekerjanya juga tidak berpenghuni dan tidak ada. Ini kan yang repot akhirnya. Tapi moga yang begitu, semoga tugu keris itu tetap terjadi dan terbangun dengan baik, kemudian fungsi-fungsinya dapat terjadi, sehingga tidak hanya menjadi tugu yang gak jelas fungsi dan tugasnya apa di sana gitu kan, menjadi identitas, tapi nanti malah menjadi identitas bahwa Sumeneb tidak pernah selesai dalam proses pembangunannya dan tidak pernah selesai dalam kematangan pembangunannya. Kan repot kalau akhirnya identitas yang muncul adalah itu, bukan identitas sebagai kota keris. Tapi mau bagaimanapun itu, Pak Said sebagai salah satu tokoh politik nasional tentu bisa dengan sangat mudah untuk menyelesaikan segala macam tuduhan-tuduhan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Dan memang untuk kemudian membuktikan berbagai macam praktek-praktek money politik dalam proses pemilu, pilkada, politik-politik yang Indonesia itu memang cukup sulit, karena mau bagaimanapun hal itu ada dalam praktek, tapi tidak ada dalam bukti-bukti yang konkret. Saya pikir itu cita-cita saya, yang seperti Gibran tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you,